Teman-teman, ini hal yang sangat penting yang Anda tidak boleh abaikan. Ini adalah kisah-kisah nyata dari orang yang sudah mengalami. Kita itu jangan sampai tunggu ngalamin dulu sendiri, baru ngerti, baru sadar, baru belajar sesuatu. Jangan. Kenapa tidak? Kalau bisa belajar dari pengalaman orang lain, kan gak perlu ngalamin sendiri. Jadi gini, ada banyak orang cerita kepada saya tentang masalah rumah tangganya. Ingin cerai, sakit hati sama pasangan, KDRT, saling mendendam, serumah tapi kayak udah gak bersama lagi, bertahan hanya demi untuk anak. Ternyata banyak di antara mereka dulu masuk ke pernikahan dengan cara yang salah. Ada banyak orang menikah hanya gara-gara supaya keluar dari rumah mereka. Mungkin papa mama mereka toksik, menyakiti mereka. Jadi mereka ini ingin keluar dari rumah itu, ingin keluar dari kendali orang tuanya dengan cara menikah atau dinikahi. Kebanyakan sih mbak-mbak ingin keluar dari rumah, segera cari suami, dinikahi, diambil oleh orang istilahnya, kemudian bisa keluar dari rumah. Menikah tidak semurahan itu. Jangan menikah hanya karena ingin keluar dari suatu masalah. Ini sangat mengerikan. Kisah seperti ini nih saya terima udah banyak. Orang-orang yang berpikir setelah menikah keadaannya akan berubah total, akan lebih baik. Jadi pernikahan tuh dia anggap sebagai pintu ajaib Doraemon tuh. Pas dibuka keluar ke dimensi lain, ke tempat lain, ke kawasan lain, ke zona lain tuh. Wah, mengerikan ya. Banyak orang begitu polos. Masuk ke pernikahan tuh hanya mengandalkan sepertinya dia baik. Sepertinya kalau aku menikah sama dia, kehidupanku akan lebih baik. Ngeri banget ya kalau hidup ini hanya menggunakan ilmu, tanda petik, ilmu kayaknya. Kayaknya semua akan baik-baik saja. Kayaknya dia baik. Kayaknya setelah menikah hidupku akan lebih indah. Ngeri banget ya. Saya ingin sharing satu hal yang penting bagi Anda. Kita nggak bisa pakai kayaknya. Nggak bisa. Harus ada penjajakan, ditelaah, diteliti, dicermati, diobservasi. Kita beli baju aja ada fitting room. Cocok nggak, nyaman nggak, ukuran maupun bahan. Kita mau beli handphone itu jauh-jauh hari pasti sudah Google spesifikasinya, fitur-fiturnya. Bahkan ketika sudah di counter HP kita masih lihat-lihat beberapa saat. Cocok nggak ya? Aku mampu nggak ya untuk beli? Bisa nggak ya? Memudahkan kerjaku nggak ya? Gitu loh. Untuk menikah, saya sarankan Anda untuk benar-benar penjajakan, mengenali, observasi, cari data sebanyak mungkin. Jangan tertipu ya. Benar-benar harus ditelusuri. Kenalan sama orang tuanya, kenalan sama kakak adiknya. Kenali, cermati. Ini penting karena faktanya saya belakangan banyak menerima curhatan dari orang-orang yang menjalani pernikahan asal menjalani. Ya udah dijalani aja. Nggak ada apa-apa lagi dalam pernikahan itu. Nggak ada kebahagiaan, hambar, hampa. Asal menjalani aja, bertahan demi anak. Kan jadi sedih ya. Ternyata kisahnya ya dulu masuk ke pernikahan dasarnya nggak kuat. Saya tidak pernah setuju kalau Anda masuk ke pernikahan hanya modal kenal seminggu, 2 minggu, sekian bulan, nggak bisa. Kenal sampai semua kekurangannya Anda ketahui. Lalu ukur kekurangan-kekurangannya itu sanggup Anda tolerir nggak? Sanggup Anda hadapi nggak? Karena cinta akan pudar. Ketika cinta sudah pudar, yang membuat Anda bertahan adalah kemampuan Anda secara alamiah untuk menghadapi segala kekurangannya. Jangan menikah hanya gara-gara ingin keluar dari rumah, ingin keluar dari orang tua yang toksik. Bisa jadi tidak menyelesaikan masalah. Anda keluar dari rumah yang Anda anggap toksik itu, malah Anda masuk ke pernikahan yang juga toksik, bahkan lebih toksik. Mengerikan. Jangan gegabah. Konseling pranikah. Saya sering gaung-gaungkan itu penting sekali. Heran ya, kita tuh kadang untuk membudgetkan, membuat anggaran resepsi puluhan juta nggak pakai mikir tuh. Malah makin mewah makin bangga kayaknya.
Tapi untuk ikut konseling pranikah yang nggak seberapa, yang nggak seujung kuku budget resepsi di gedung, itu Anda hemat-hemat, bahkan Anda hindari, nggak mau dilakukan, Anda skip gitu loh. First thing first, kenapa sih yang penting malah nggak diutamain gitu ya. Mendingan konseling pranikah, semua dilalui prosedurnya, cocok nggak cocoknya, kalau cocok lanjut kemudian penatarannya, terapi-terapi psikologi sebelum menikah, mendingan semua itu dilalui dengan baik proses-proses untuk masuk ke pernikahan. Lalu pernikahannya sederhana saja. Tapi langgeng, itu lebih mewah. Itulah mewah yang sesungguhnya. Langgeng, harmonis, itulah mewahnya pernikahan yang sejati. Bukan pestanya. Lebih bijak dalam hidup ini. Jangan hambur-hamburkan uang untuk resepsi. Itu fana semuanya. Utamakan yang utama. Anda tuh benar-benar cocok gak sama dia? Ilmu pernikahan sudah dipelajari belum? Udah terapi psikologi sebelum menikah belum? Karena kalau Anda belum terapi psikologi sebelum menikah, luka-luka lama masih ada, luka-luka masa kecil masih ada. Tanpa Anda sadari nanti akan tumpah ke anak Anda, tumpah ke pasangan Anda. Kita kan gitu ya, keselnya sama siapa di masa lalu tapi tumpahnya ke siapa. Ada PR-PR emosi kita kepada seseorang di masa lalu, entah ayah, ibu atau siapapun yang belum selesai sebenarnya tersimpan di alam bawah sadar. Lalu tumpah nanti ke anak tuh, ke pasangan tuh. Nggak habis-habis tuh, terluka terus sampai generasi-generasi berikutnya. Ini kan harus diputus ya, belum luka batin. Biar stop di kita aja deh, berhenti gitu, jangan turun-temurun. Baik demikian, semoga wejangan ini bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa. Bagi kamu yang udah melek psikologi, yang merasa bahwa terapi psikologi itu penting, follow Instagram saya @dedisusanto_pj_official. Di story itu ada jadwal training. Ikuti training itu biar kamu lega, biar kamu plong. Namun ketika kamu lihat jadwal training, ternyata kamu berada di kota yang nggak ada di jadwal, kamu bisa ikut program training pribadi dengan saya, nanti via telepon. Nah, cara daftarnya gimana? Kamu harus DM ke Instagram Kuliah Psikologi. Ini ada di layar, kamu tinggal DM ke sana, nanti akan diberitahu prosedurnya untuk training pribadi via telepon. Kamu di terapi sekarang, kamulah yang merasakan manfaatnya. Lebih lega, kerja, kuliah juga lebih enak, badan lebih sehat, tidur lebih nyenyak, kreativitas muncul, produktif lagi. Manfaatnya berkali-kali lipat. Sampai jumpa, dimudahkanlah bahagiamu, dilancarkan urusanmu. Amin. Terima kasih.